Semua. Di video kali ini saya akan membahas Joe Biden versus Donald Trump jilid 2. Nah, kira-kira bagaimana dampak ke pasar modal Indonesia? Eh, Setelah Pilpres Indonesia selesai dan satu putaran, walaupun pada saat video ini saya rekam masih ada gugatan ke MK, ya, tapi itu adalah suatu sentimen positif. Eh, Laporan keuangan Big Four juga sudah lewat, dividen juga sudah lewat, gitu kan. Nah, apa yang berikutnya? Menurut saya yang berikutnya karena sentimen dari domestik sudah selesai, maka sentimen yang akan mempengaruhi investor akan lebih banyak dari yang asing. Salah satunya adalah Pilpres Amerika Serikat bulan November nanti. Kandidatnya juga sudah final. Joe Biden mewakili Partai Demokrat sebagai petahana, artinya yang dia sudah selesai, dia punya term pertama mau melanjutkan yang kedua, versus Donald Trump yang kemarin kalah setelah menjabat satu kali, sekarang mau mencoba lagi yang merupakan wakil dari Partai Republik. Nah, sebagai negara adidaya, ekonomi terbesar di dunia, ya sudah pastilah kalau gajah bertarung, kita yang di samping-samping pasti kena imbasnya gitu. Nah, kira-kira dampaknya ke pasar modal seperti apa? Nah, terus terang saya nggak gitu memahami pasar modal USA. Tapi ya kebetulan di tempat kerja saya saat ini ada namanya Panin Global Sharia Equity Fund. Jadi dia berinvestasi di saham-saham S&P 500. Kita membeli sekitar 80%, membeli saham-saham yang mewakili mungkin sekitar 80% daripada S&P 500. Jadi mau nggak mau saya mesti belajar nih gitu. S&P 500 kayak apa, kinerjanya bagaimana gitu ya. Nah, kalau kita lihat S&P 500 selama satu tahun terakhir pada tanggal saya membuat ini, kalau nggak salah, mungkin sekitar awal bulan Maret gitu ya, itu sudah naik 31%. Ya. Naiknya juga luar biasa, kayak garis lurus gitu. Jadi kalau kita lihat kenaikannya itu garis lurus seperti ini. Ya, memang ada turunnya juga, tapi setelah itu rebound gitu. Nah, jadi rally dan penyebabnya apa? AI. Ya, sekarang kalau kita tahun lalu kan banyak dengar tentang ChatGPT. Sekarang yang ChatGPT itu sudah masuk dalam Microsoft Office. Kalau Google dia punya Monica, punya Bard, ya. Kemudian kalau Bing dia punya Bing itu yang Microsoft dia punya apa gitu. Saya lupa ya. Jadi banyak orang bikin AI sendiri dari sekedar jawab meringkas yang ada di website kemudian kasih jawaban komprehensif sampai bisa bikin gambar, eh, bisa bikin video, bahkan sekarang menjadi asisten gitu, asisten AI luar biasa gitu. Perkembangannya sangat cepat. Nah, eh, tapi kan yang saya buat itu S&P 500 syariah, bukan S&P 500. S&P 500 boleh naik 31%. Bagaimana dengan S&P 500 syariah? Nah, jadi ini saya ambil dari website SP Global, ya bisa di Google aja sih, SP 500 Syariah, SP Global. Jadi SP Global itu pemilik lisensi S&P sama Dow Jones. Jadi kalau kita lihat indeks Dow Jones, indeks S&P itu kayak yang mengeluarkan lembaga ini adalah namanya SP Global. Nah, ternyata satu tahun terakhir naik 39%, lebih tinggi daripada SP Global, S&P yang konvensional. Kok bisa? Ya, S&P 500 syariah ya sesuai namanya, dia nggak ada saham bank, nggak ada saham senjata. Ya, kalau di Amerika perusahaan senjata itu perusahaan TBK. Boeing gitu, dia selain bikin pesawat, dia juga mungkin bikin alat-alat tempur gitu. Nah, uh, jadi senjata, kasino ya di Amerika kan banyak kasino-kasino yang listed, minuman keras, asuransi dan lain-lain itu semua dikeluarkan karena tidak sesuai dengan kaidah syariah, menyebabkan bobot saham teknologi di S&P syariah itu lebih besar dibandingkan S&P yang konvensional. Makanya pada saat saham-saham AI itu naik, kenaikan daripada SP syariah itu sedikit lebih tinggi. Nah, kemudian kalau itu satu tahun terakhir kan, satu tahun terakhir kan tadi 31 versus 39. Ternyata kalau kita lihat 10 tahun juga sama Bapak Ibu. Dalam 10 tahun terakhir, eh, annualized return ya. Annualized itu artinya per tahunnya itu
SP500 syariah itu sekitar 12,37% per tahun loh ya, selama 10 tahun. Sehingga kalau angka ini kita hitung 10 tahunnya berapa dengan prinsip bunga berbunga, itu kira-kira 217%. Nah, lebih tinggi dibandingkan SP500 konvensional yang 177%. Ya, jadi memang kebetulan kalau di Indonesia kita bilangnya 4 bank besar. Kalau di Amerika saham teknologi. Nah, saham teknologi itu kebetulan sekali lagi bobotnya lebih besar di dalam S&P 500 syariah dibandingkan S&P 500 konvensional. Sehingga kenaikannya juga lebih tinggi. Kebetulan gitu ya dalam 10 tahun terakhir. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal. Oke, kalau begitu nanti kalau Joe Biden menang bagaimana? Kalau Donald Trump menang bagaimana? Nah, sebagai informasi, masa jabatan presiden di US itu 4 tahun, bukan 5 tahun. Beda sama Indonesia. Donald Trump itu menjabat dari 20 Januari, eh, maaf ya, dia menjabat dari 20 Januari 2017 dan kemudian selesai di 20 Januari 2021. Kemudian Joe Biden menjabat dari 20 Januari 2021 dan akan sampai 20 Januari 2025. Pada saat saya rekam ini Maret 2020, April 2024. Jadi masih kira-kira ada 9 bulan lagi. Nah, di website uh, Fact, Fact Are First, ya, itu ada suatu kajian yang amat menarik. Dia membandingkan data-data ekonomi selama masa Joe Biden dan juga selama masa Donald Trump. Nah, saya ambil SP500-nya. Jadi ini. Nah, cara bacanya sederhana. Yang orange itu Joe Biden, yang biru itu Donald Trump. Ini adalah SP500 waktu Donald Trump menjabat. Ya. Jadi waktu Donald Trump menjabat, ini jumlah hari ya, karena dia kan berkantor 20 Januari 2017. Jadi dihitung 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai selama 4 tahun itu 1.400-an hari. Nah, ini S&P 500-nya di masa dia selama 4 tahun naik 65%. Nah, kemudian Joe Biden waktu menjabat dihitung lagi dari hari pertama. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Sekarang di titik ini. Nah, itu naik 35%. Nah, memang Donald Trump ini crash banyak gitu ya. Ini kenapa? Itu karena pas ketemu COVID 2020. Jadi crashnya COVID itu di zaman Donald Trump ini turun. Nah, kalau anggap crashnya Donald Trump nggak ada, ya, tapi sahamnya juga sudah pulih dengan cepat. Nah, sekarang di sini. Nah, Joe Biden di 35%. Nah, kalau dilihat dari titik ini, sebetulnya sampai dengan hari kerja yang ke sini, sama kedua presiden. Nah, sekarang pertanyaannya, sampai akhir ini apakah Joe Biden bisa naik sampai sini, ya, di bawahnya, atau di atasnya? Eh, Kalau kita lihat secara angka ya, kita lihat secara angka, eh, kalau kita beli S&P 500 1 juta rupiah waktu Donald Trump menjabat, selesai menjabat 1.680. Kalau kita beli 1 juta waktu Joe Biden menjabat, 13 Maret 2024 naik 36%. Nah, kalau dia sekarang mau ngejar dari 1.360 ke 1.680, kira-kira dia harus naik 32% lagi. Nah, naik 32% dalam 10 bulan. Karena kan ini startnya Maret gitu ya. Mungkin nggak naik 32% dalam 10 bulan? Ya, pasar modal nggak ada yang nggak mungkin. Semua tuh mungkin-mungkin aja. Tapi dia mau naik 32% dalam 10 bulan, setelah 1 tahun terakhir naik 30%, berarti eh, tidak gampang menurut saya. Kenapa? Ya, berarti dia sudah, kalau kita habis crash, naik 30%, saya berani bertaruh. Tapi kalau dia sudah naik 30%, and then kita expect naik 30% lagi, cukup berat gitu. Apalagi sudah ada omongan-omongan, wah kayaknya valuation-nya cukup tinggi, ya ada resesi segala macam. Ya, tapi itu kan semua bisa berubah. Poin saya adalah
Kalau dia sudah naik 31%, mau naik another 32%, effortnya itu harus ada sentimen positif yang sangat luar biasa. Nah, apakah kalau penurunan suku bunga The Fed bisa jadi sentimen positif? Bisa. Tapi apakah sampai 30%? Belum tentu menurut saya. Apalagi penurunan suku bunga The Fed ini karena ada kejadian yang major misalnya. Ada bank yang gagal bayar lagi, ada krisis mortgage lagi, atau apa gitu. Kalau cuma sekedar inflasi terkendali, dia turunkan suku bunga, itu good news. Sebaliknya kalau dia bukan karena penurunan inflasi, tapi karena hal lain, bisa saja menjadi sentimen negatif. Nah, em, jadi bisa menyamai Donald Trump apa tidak? Menurut saya chance-nya kecil. Tapi ya di sana ya, eh, kalau di Indonesia orang bilangnya bagi-bagi bansos. Kalau di US ada bansosnya juga, mereka student loan forgiveness semacamnya. Tapi kalau harga sahamnya naik juga dipandang bagus karena buat mereka yang masyarakatnya banyak punya investment, kalau mereka merasa lebih kaya, bisa saja keputusan mereka untuk suatu pemimpin itu menjadi salah satu pertimbangan. Nah, anyhow mau Donald Trump atau Joe Biden, itu pilpresnya akan dimulai 5 November. Kampanye sama perang urat syarafnya menurut saya sudah dari sekarang. Ya, April, Mei, Juli, Juni, Juli nanti akan semakin apa? Semakin intens gitu. Ya, masing-masing akan coba buat headline, masing-masing akan kasih statement, masing-masing akan coba kampanye. Ya, namanya kampanye kan mungkin ada yang oke, mungkin juga ada yang agak-agak nyeleneh gitu ya. Namanya orang mau berkuasa kan. Posisi nomor satu di negara nomor satu dunia. Ya, sudah pasti tidak gampang. Nah, secara psikologis, ya menjelang pilpres, suka tidak suka sama kayak Indo. Kita itu kan waktu pilpres, kalau hasilnya belum pasti, misalnya hasil surveinya masih 50-50. Nanti dulu deh. Kalau hasil surveinya sudah menang telak, orang mulai berani ambil keputusan. Nah, sama juga di sana, saya lihat WNC-nya juga akan sama, sampai pada hasil survei menunjukkan keunggulan salah satunya. Kalau dari berbagai kesimpulan yang saya baca sih saat ini per April ini, kelihatannya polling-polling lebih menjagokan Donald Trump dibandingkan Joe Biden. Nah, eh, kalau kampanyenya gimana, Pak? Kalau di Indonesia ya, kita lihat tiga calon yang ada, eh, cukup sulit untuk menemukan program yang benar-benar totally different. eh, yang ada dilanjutkan dengan perubahan nama misalnya. Tapi bisa jadi juga ada program yang dibatalkan gitu. Tapi ya biasanya hal-hal seperti itu mungkin pas kampanye, pas debatnya bisa diomongkan, tapi implementasinya belum tentu. Kalau di Amerika saya lihat agak ekstrim, ya, karena dua presiden itu bisa sangat bertolak belakang. Misalnya contoh Donald Trump di zamannya dia itu sampai dia mau pasang tembok dengan Meksiko. Begitu dia selesai, Joe Biden naik, temboknya dibuka. Imigran-imigran ilegal tuh bisa bebas keluar masuk. Padahal kalau mau apply visa ke Amerika susahnya setengah hidup. Tapi orang-orang tuh tinggal masuk saja, masuk diinapin di hotel, dikasih makan segala macam. Jadi memang dua presiden itu untuk topik bisa sangat berbeda. Ya, itu baru dari sisi kebijakan imigran. Belum kebijakan tentang energi. Ya. Joe Biden senang energi bersih. Sekarang apa-apa suruh energi bersih, gerakan energi bersih. Donald Trump waktu zamannya dulu, dia mau coba, oke, kalau batu baranya ada, tambang aja. Kalau minyaknya ada izin, kasih aja gitu. Nah, jadi dua presiden ini kebijakan ke umumnya cukup berbeda. Detailnya bagaimana mungkin saya tidak ahli. Bisa saja juga sama kayak Indonesia. Sebenarnya sama, cuma ganti nama doang gitu. Nah, yang mirip dari keduanya itu adalah sikap terhadap China. Ya, jadi somehow Republik dan Demokrat yang ada di US sepakat nih, mereka tuh sudah sebentar lagi kalau nggak kerja keras bisa disikat sama China, posisi nomor satunya. Jadi kalau misalnya mau disikat, ya udah, saya kalau bisa bersaing dengan sehat, saya lewatin dia. Kalau saya nggak bisa apa, lewatin dia, saya jegal dia gitu. Nah, kelihatan sekali kan, mau Donald Trump ataupun Joe Biden, sikap ke China itu sangat keras. Jadi mau siapapun yang naik, saya tidak melihat akan ada perubahan sikap ke China. Mungkin yang namanya perang dagang dan semacamnya akan ada. Nah, lebih buruk lagi kalau di Donald Trump kan perang dagang.
Kalau di Joe Biden itu perang betulan gitu. Ya, seperti Amerika mengambil posisi di perang Rusia Ukraina, Amerika juga mengambil posisi di perang Israel sama Palestina gitu. Nah, jadi kalau zaman Donald Trump kan mungkin tidak sampai seperti itu. Ya, jadi saya lihat eh, itu juga merupakan suatu sikap yang berbeda antara kedua calon itu. Nah, apakah rally saham karena AI ini akan berhenti atau bahkan crash karena ajang pilpres ini? Rally saham bisa berhenti itu karena banyak hal. Bisa karena valuasinya terlalu tinggi, bisa juga valuasinya nggak tinggi, tapi pertumbuhan labanya di bawah konsensus. Ya. Jadi misalnya harganya naik 100%. Labanya cuma naik 20. Naik 20 is a good things gitu. Tapi masalahnya harganya naik 100. Jadi kenaikan harganya terlalu tinggi tidak bisa dijustify dari kenaikan laba bersihnya. Itu juga menurut saya akan menyebabkan apa namanya? Akan menyebabkan harga saham terkoreksi ya. Bukan karena suatu bad news. Hanya simple dia misestimate gitu. Nah, eh, jadi kalau ditanya apakah Pilpres ini akan menyebabkan sahamnya crash, menurut saya penyebab saham crash ada banyak. Pilpres ini hanya one of the things dan belum tentu juga akan menyebabkan. Nah, kemudian eh, bagaimana ketika debatnya gitu. Nah, untuk debat ini terus terang saya eh, ingin tahu ya atau mau mengikuti lah perkembangan. Apakah mereka akan membahas suatu kebijakan yang akan membatasi ruang gerak dan pertumbuhan daripada teknologi AI? Nah, sebagai contoh, kalau yang seperti itu di Eropa sangat keras. Ya. Eh, misalnya eh, nggak boleh monopoli, kemudian Facebook di sana kan berbayar, gitu kan, kalau nggak salah ya. Ya itu karena ada aturan-aturan di sana yang eh, mencoba mengatur lebih ketat gitu loh. Nah, kalau Amerika kan bebas, sebebas-bebasnya. Nah, kalau misalnya dalam pembahasan tersebut ada omongan ya atau kebijakan yang mengatakan, oh AI ini harus kita beginikan. Nah, itu mungkin bisa bikin masalah. Karena sentimen AI ini salah satunya juga ada faktor yang sifatnya psikologis juga. Orang merasa growth-nya unlimited. Begitu dikasih kebijakan yang nanti akan melimitasi growth-nya, bisa saja growth-nya itu nanti tidak berkembang. Tapi kalau misalnya tidak dibahas sama-sama sama sekali, ya sudah, balik ke valuation saja. Kalau memang fundamentalnya bagus, laba bersihnya naik, ya hasil hasil pilpresnya kayak apapun, sahamnya akan naik dan sebaliknya. Nah, terus tadi saya juga membahas tentang keterlibatan dalam perang. Ya, sebagai negara adidaya, US itu sering terlibat gitu ya. Palestina, Israel, Ukraina, sama Rusia. Ya, ini kan yang baru-baru ini. Dulu-dulu kan juga ada, mungkin kita juga sudah lupa gitu. Em, dan saya perhatikan itu lebih banyak di presiden yang dari Demokrat. Nah, kalau Donald Trump lebih pragmatis. Misalnya nih, kalau sampai ada ketegangan antara China sama Taiwan, mungkin Joe Biden tidak akan ragu-ragu segera kirim kapal perang ke situ. Donald Trump mungkin akan tanya, saya dapat bayaran berapa untuk kirim saya punya ini ke sana. Atau kamu akan beli roket saya berapa banyak. Nah, jadi eh, kalau buat Donald Trump, dia kalau nggak dapat untung, ngapain dia ikut-ikutan orang ribut gitu. Nah, jadi eh, karena pragmatisnya seperti itu, bisa saja keterlibatannya berkurang. Salah satu alasan kenapa eh, Amerika mencetak uang begitu banyak ya, bank sentralnya, itu ya karena mereka ikut terlibat dalam banyak konflik negara lain, dan karena finance-nya nggak cukup, mereka cetak uang kemudian dikirim ke situ. Nah, itu juga yang menyebabkan tingkat kepuasan terhadap Joe Biden itu lagi rendah-rendahnya karena seperti itu. Nah, kalau misalnya mereka banyak terlibat dalam konflik antar negara, itu akan membebani keuangan negaranya Amerika. Nah, itu juga belum belum tentu hal yang positif. Nah, kalau keuangannya negatif, eh, kalau teorinya dia harus cetak uang banyak, inflasi tinggi. Jadi masalahnya nggak selesai di situ. Nah, kalau Donald Trump kita lihat juga dia lebih suka yang bilateral. Ya. Jadi kalau apa deal-deal yang mengatur semua negara dia nggak gitu suka. Dia sukanya one by one aja. Nah, itu ada plus minus. Ya. Plusnya kalau pas bilateralnya bagus. Tapi kalau bilateralnya kurang bagus, ya itu kan jadi sentimen negatif. Atau kita kenal dengan perang dagang.
Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana efeknya ke Indonesia? Donald Trump itu presiden yang kalau saya perhatikan lebih menyukai kebijakan bunga longgar. Saya masih ingat dia minta supaya gubernur bank sentral yang harusnya independen untuk menurunkan suku bunga. Kali turutin waktu itu dia ganti. Ya, biasanya gubernur bank sentral itu menjabat 2 periode. Di zamannya dia 1 periode habis itu ganti orang. Nah itu jarang-jarang Bapak Ibu. Eh, nah itu menunjukkan betapa dia bilang bunga harus rendah, cetak uang jalan lagi. Itu sikapnya dia. Karena dia kan pengusaha. Kalau dilakukan bisnis lancar. Nah, jadi ada kemungkinan kalau dia naik, gubernur bank sentralnya mungkin dia akan pilih yang lebih pro untuk menurunkan suku bunga lebih cepat. Mungkin tidak terlalu agresif dalam melakukan quantitative tightening atau cetak uang yang tadi sudah mulai dibakar itu dikurangin gitu. Nah, eh, tapi kalau kita lihat angka inflasi yang terus menurun, walaupun belum mencapai target, eh, meskipun Joe Biden yang melanjutkan, bisa saja karena suku bunganya sudah inflasi sudah terkendali, suku bunga itu diturunkan lebih cepat gitu. Nah, jadi penurunan suku bunga tidak berarti Joe Biden akan lama. Bisa saja secara alami terjadi karena memang suku bunga karena inflasi sudah terkendali. Nah, jadi eh, adanya hal-hal tersebut ada positif dan negatif. Cukup sulit saya itu untuk kasih satu kesimpulan. Oke, saham Pilpres US itu ke Indonesia akan positif atau negatif ya. Nah, secara psikologis menurut saya eh, kita akan mulai wait and see dengan pasar saham US itu mungkin menjelang Oktober nanti. Karena sekarang kampanyenya dia, kita kan warga Indonesia nggak baca saham US. Ya kadang-kadang lihat sekelebatan di berita internasional, tapi mungkin bukan perhatian kita. Ya kalau buat analis, buat fund manager mungkin. Kalau masyarakat secara umum mungkin tidak. Oktober nanti, mungkin itu sudah tidak jadi berita ekonomi lagi, tapi sudah jadi berita nasional juga. Sehingga bisa kita baca. Eh, nah, tapi karena saya lihat saham US sama Indonesia, kalau kita bandingkan S&P 500 sama IHSG, contohlah tahun ini, IHSG year to date sampai April cuma naik 1-2%. Sementara S&P 500 sudah naik 20%. Nah, jadi suka tidak sejalan gitu. Kalaupun nanti misalnya ada koreksi harga saham di US karena pilpresnya mungkin agak alot, tidak usah khawatir, belum tentu kena ke Indonesia. Kenapa? Karena kita sudah tidak sejalan kok. Waktu mereka naik, kita juga belum tentu naik. Waktu mereka turun, belum tentu juga kita akan jatuh. Nah, tapi positifnya karena calonnya cuma 2, itu sudah pasti 1 putaran. Ya, jadi nggak mungkin berlama-lama. Semakin cepat selesai, semakin cepat ketidakpastian ini hilang, sehingga mau sentimen negatif atau positif akan tercermin lebih cepat. Dan kalau sudah tercermin, biasanya market akan fokus ke hal yang lain lagi. Nah, demikian pembahasan saya tentang Pilpres US. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.